Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gana Sultan Al-Aulia dari kelas IKA 24D Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 24021109. Di sini saya izin untuk menjawab soal-soal. Yang pertama ada soal yaitu jelaskan bagaimana budaya digital dapat menjadi penguatan karakter bagi manusia modern dalam konteks keberbangsaan. Budaya digital dapat menjadi penguatan karakter bagi manusia modern khususnya dalam konteks kebersamaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bijak dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital, pengembangan etika, penguatan teknologi, serta pembentukan sikap positif dan dalam berinteraksi di dunia maya. Peningkatan literasi media digital ini mencakup memahami konteks digital, mengenali potensi dan risiko, mengembangkan keterampilan dan berpikir kritis. Pengembangan etika juga dapat penggunaan teknologi menghormati hak cipta dan privasi, bertanggung jawab atas informasi yang dibagikan, menghindari penyebaran ujian, kebencian, dan hoax. Dan pembentukan sikap positif, membangun empati dan kepedulian, mendorong partisipasi aktif, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri. Yang kedua itu adalah jelaskan bagaimana cara menjadi warga digital yang Pancasilais dan menjadi konsumen yang bijak dalam ruang lingkup digital. Untuk menjadi warga digital yang Pancasilais dan konsumen yang bijak dalam ruang lingkup digital, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penting untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap interaksi online. Yang kedua, kembangkan literasi digital yang baik agar mampu memilih informasi dan berpartisipasi secara positif di ruang digital. Dan yang ketiga, jadilah konsumen yang cerdas dengan memahami hak dan kewajiban serta menghindari perilaku konsumtif yang merugikan. Soal yang selanjutnya adalah jelaskan bagaimana literasi hiburan dapat membantu kita dalam memahami dan menghargai karya seni dan budaya yang berbeda. Berikan contoh kasus yang ada di lingkungan mengenai perubahan media dan budaya. Literasi hiburan yang mencakup kemampuan memahami, mengapresiasi, dan menciptakan karya seni dan juga budaya dapat membantu kita menghargai perbedaan budaya. Dan lebih baik juga dengan literasi hiburan kita dapat memahami konteks budaya dari karya seni yang berbeda, melihat pesan yang disampaikan, dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalamnya. Hal ini pada gilirannya dapat membangun empati, mengurangi prasangka, dan meningkatkan pemahaman lintas budaya. Dan contoh kasus perubahan media dan budaya di lingkungan yaitu perubahan media tradisional digital, yang contohnya dulu informasi kita dapatkan melalui media tradisional seperti radio, televisi, koran, yang sekarang media digital kita bisa dapat dari internet, media sosial, dan platform streaming mendominasi. Yang selanjutnya itu ada jelaskan masing-masing contoh sikap yang menunjukkan 4 pilar literasi media digital. Literasi media digital memiliki 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital atau digital skill. Yang kedua ada etika digital atau digital ethic. Yang ketiga ada budaya digital atau digital culture. Dan yang keempat adalah keamanan digital atau digital safety. Masing-masing pilar memiliki contoh sikap yang berbeda dalam perannya.
Pilar ini menekankan pada kemampuan individu untuk mengoperasikan teknologi digital, memahami cara kerjanya, dan memanfaatkan berbagai aplikasi serta platform untuk berbagai keperluan. Yang pertama, ada etika digital berkaitan dengan perilaku dan tindakan yang bertanggung jawab dan beretika dalam menggunakan teknologi. Pilar ini berkaitan dengan pembentukan lingkungan digital yang positif, inklusif, dan konstruktif. Keamanan digital berfokus pada perlindungan diri dan data pribadi saat menggunakan teknologi. Yang selanjutnya adalah langkah apa yang tepat melalui literasi media digital ini agar dapat turut serta dalam berkampanye budaya Indonesia dan menjadi insan yang lebih produktif serta dapat mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi di era digital ini. Oke, yang pertama adalah memperkaya literasi budaya, yang kedua adalah meningkatkan literasi media digital, yang ketiga berkampanye melalui media digital, yang keempat mengembangkan pola pikir produktif, dan yang terakhir menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Untuk yang terakhir, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan halayak rentan. Halayak rentan adalah kelompok orang yang lebih mudah terpengaruh oleh pesan media karena berbagai faktor seperti usia, pendidikan, latar belakang, budaya, atau kondisi psikologis. Dan sedangkan halayak aktif di sisi lain adalah mereka yang secara aktif memilih dan memilah atau menafsirkan pesan media berdasarkan kebutuhan dan minat mereka, serta mampu memberikan umpan balik atau reaksi terhadap pesan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.